kelanjutan dari pelajaran kita, atau untuk pelajaran kita di setiap malam insyaallah sampai 20 Ramadan, kita akan mengkaji tafsir dari salah satu surah yang sangat mulia di dalam Al-Quran, yakni surah Maryam. Dan ini sudah kita bahas ya dari awal surah pada Ramadan yang telah lalu. Maka saat ini adalah kelanjutan insyaallah. Dan pada Ramadan yang telah lalu kita telah membaca sampai ayat yang ke-40. Maka insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-41 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Kata Allah Subhanahu wa taala, wadhkur, dan sebutkanlah, fil kitab, di dalam Alkitab, tentang Ibrahim. Sungguh dia adalah seorang yang jujur, lagi seorang nabi. Di saat tatkala dia berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mampu untuk mendengar, dan tidak mampu untuk melihat, dan tidak mampu untuk mencukupimu sedikit pun. Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku suatu ilmu yang tidak datang kepadamu. Fattabi'ni, maka ikutilah saya. Saya akan menunjukimu kepada jalan yang lurus. Wahai ayahku, jangan engkau menyembah syaitan. Sungguh syaitan itu telah bermaksiat kepada Allah yang Maha Rahman. Wahai ayahku, sungguh saya takut engkau itu disentuh oleh azab dari Allah yang Maha Rahman, sehingga engkau menjadi kawan-kawan terhadap syaitan, wali terhadap syaitan. Baik, sampai ayat 45 ini. Dari terjemahannya nampak bagi kita ya, bahwa di sini yang disebutkan oleh Allah adalah bagaimana dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam terhadap ayahandanya tercinta. Nah, yang mana nama ayah beliau adalah siapa? Azar. Iya, Azar. Sebutkan dalam ayat yang lain, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, disebut namanya ya, ayahnya Ibrahim namanya siapa? Azar. Apakah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai sembahan? Tayyib. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkur, dan sebutkanlah. Ini perintah kepada siapa? Kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada Nabi kita, wadhkur, sebutkan, bacakan,
fil kitab, di dalam Alkitab, yakni Al-Quran. Tentang siapa? Tentang Nabi Ibrahim. Naam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wadhkur fil kitab Ibrahim watluhu ala qaumik haula'i alladhina ya'buduna al-asnam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebutkanlah di dalam Alkitab, yakni dalam Al-Quran, tentang Ibrahim, dan bacakan kepada kaummu kisah tentang Ibrahim. Kaum yang mana ini? Haula'il ladzina ya'buduna al-asnam. Orang-orang dari kaummu yang beribadah menyembah kepada berhala, kepada selain Allah. Ingat ya, berhala ini kata umum, semua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagian orang ketika kita menyebut berhala, yang masuk di dalam pikirannya, yang terbayang di dalam benaknya hanyalah apa? Patung. Iya. Matahari tidak masuk dalam jangkauannya. Arwah para leluhur, iya, arwah para nabi, arwah para wali. Nah, jadi semua yang disembah selain daripada Allah dalam keadaan dia ridha untuk disembah. Ingat ya, dalam keadaan dia ridha disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang disembah selain daripada Allah tapi tidak ridha. Siapa dia? Para nabi, orang-orang solih, dikultuskan, diibadahi, tapi mereka tidak ridha. Sehingga tidak boleh dikatakan mereka itu asnam. Jelas? Nah, ya. Tayyib. Apa hikmahnya? Kenapa Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk menyebutkan, membacakan, menceritakan kisah Nabi Ibrahim kepada kaumnya? Ya, kepada kaumnya Nabi Muhammad, kepada orang-orang Quraisy dahulu. Diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ya, karena orang-orang yang didakwahi oleh Nabi ketika itu diajak kepada la ilaha illallah, mereka adalah orang-orang yang mengaku, orang-orang yang mengklaim bahwa mereka adalah anak cucunya Nabi Ibrahim. Jelas? Mereka adalah anak cucu dari Nabi Ibrahim, dan mereka masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Makanya di antara buktinya mereka masih memelihara Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi siapa? Ismail alaihi salatu wassalam. Mereka jaga Baitullah. Mereka masih menjaga air Zam-Zam. Mereka masih berkhidmat kepada orang-orang yang datang melaksanakan ibadah haji di setiap musim haji. Jadi mereka klaim itu, kami ini pengikut Ibrahim, kami ini adalah anak cucunya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Iya. Makanya untuk mendakwahi mereka, Nabi perintahkan, bacakan di dalam Alkitab kepada mereka, wahai Muhammad, tentang kisah Nabi Ibrahim, sehingga mereka tidak salah kaprah tentang akidah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga mereka harus sadar bahwa kalau mereka benar-benar mengakui Nabi Ibrahim sebagai nenek moyangnya, Ibrahim sebagai panutannya, mereka harus mengikuti agama Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid, pengesaan ibadah kepada Allah. Bisa dipahami?
Ya, luar biasa pemaparan Al-Quran ini. Sehingga benar-benar Al-Quran itu memaparkan tentang tauhid kepada manusia dari segala sisi yang bisa dipahami oleh manusia. Nah, karena orang Arab itu memang mengklaim kami ini keturunan Ibrahim. Mereka tahu, mereka punya silsilah sampai kepada Nabi Ibrahim. Karena sebagaimana yang kita ketahui juga ya dari sirah, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya kan? Iya, bapaknya para nabi. Karena Nabi Ibrahim ketika itu memiliki 2 orang istri, yang satu melahirkan siapa? Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Tak lama kemudian setelah itu istri pertamanya itu melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Iya, Yakub melahirkan nabi-nabi Bani Israel. Ya. Naam. Siapa? Nabi ya, Ishak melahirkan Yakub. Kemudian dari Yakub ini keturunannya nabi-nabi Bani Israel. Ya, termasuk Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya. Ya, kemudian Ismail yang ketika itu diasingkan atas perintah Allah agar dibawa ke sebuah lembah yang tidak berpenghuni, yang ketika itu disebut dengan Bakkah. Naam, bi Bakkah mubarakah disebutkan dalam Al-Quran. Perintahkan bawa di keluargamu ke Bakkah yang penuh dengan keberkahan. Yaitu di Makkah yang sekarang namanya Makkah ya. Sehingga orang-orang Quraisy ketika itu yang diajak kepada tauhid, ya, mereka juga mengaku punya pegangan. Kita juga punya ajaran. Kakek kami adalah Nabi Ibrahim. Walaupun mereka sangat jauh melenceng dari ajaran Nabi Ibrahim. Maka untuk mengingatkan mereka ini yang mengaku sebagai keturunannya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, Ismail bin Ibrahim ya, Allah katakan ceritakan kepada mereka bagaimana sebenarnya kisah Nabi Ibrahim itu. Nah, kisahnya bagaimana jamaah sekalian? Ini yang disebutkan di dalam ayat yang sudah kita terjemah tadi. Bagaimana Nabi Ibrahim yang pertama kali beliau dakwahi, yang beliau ajak kepada tauhid adalah ayahandanya sendiri. Karena ini adalah manusia yang paling beliau cintai, yang paling dia inginkan untuk selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan pada ayat 41 di sini Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim." Kemudian kata Allah, "Innahu kana siddiqan nabiyya." Sungguh Ibrahim itu adalah siddiq dan dia adalah seorang nabi. Apa itu siddiq? Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Karimur Rahman. Kata beliau, siddiq di sini berasal dari kata sidq, ya jujur. Dan siddiq itu adalah kathirus sidq, sangat banyak kejujuran, sangat penuh dengan kejujuran begitu. Karena siddiq dalam bahasa Arab itu disebut dengan sighah mubalaghah ya. Ya, sighah bentuk yang bentuknya berlebihan. Jadi dia adalah orang yang sangat jujur. Begitu. Dari sisi apa dikatakan dia seorang yang sangat jujur? Naam. Yang pertama, dari sisi dia adalah orang yang jujur dalam ucapannya, perbuatannya, dan segala tindak tanduknya. Sisi yang kedua, seseorang digelari dengan siddiq ketika dia adalah orang-orang yang membenarkan
Setiap kebenaran yang datang kepadanya, dia percaya penuh akan kebenaran yang datang kepadanya. Faham ya? Ya, makanya Abu Bakar dari sahabat Nabi yang digelari dengan Siddiq, karena apa? Karena pembenaran beliau yang luar biasa terhadap berita yang disampaikan oleh Nabi. Nabi katakan, saya adalah Nabi, diturunkan kepadaku wahyu. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Saya percaya kamu seorang Nabi, walaupun semua orang mendustakan, walaupun semua orang mengatakan majnun, orang gila, walaupun orang mengatakan dia adalah syair, sahir, tukang syair, tukang sihir, Abu Bakar tetap mengatakan Muhammad benar, dia adalah seorang Nabi. Ketika Nabi mengabarkan bahwa tadi malam saya diperjalan malamkan oleh Allah dari Baitullahil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut ke Sidratul Muntaha, subuh kembali ke Mekah. Semua orang Quraisy mengatakan carita mati. Ya, tidak ada yang percaya. Tapi Abu Bakar mengatakan apa? Muhammad benar. Saya yakin dia benar. Itu orang-orang Siddiq. Ingat, derajat orang-orang Siddiq di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang menempati derajat kedua setelah para nabi dan rasul Allah. Minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Coba lihat. Itu tingkatan derajat yang disebutkan oleh Allah. Mereka dari kalangan orang-orang yang menghuni surga tertinggi nanti. Siapa yang menghuninya? Dari kalangan para nabi. Setelah itu siapa? As-siddiqin. Orang-orang yang jujur dan membenarkan. Itu dua sisi sehingga seorang dikatakan apa? Siddiq, ya. Nah, as-siddiqin, di bawahnya siapa? Asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Siapa lagi? Di bawahnya as-salihin, orang-orang salih. Luar biasa derajat siddiq itu jamaah sekalian. Ya. Jadi apa tadi makna daripada siddiq? Siddiq orang-orang jujur
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nabi dan rasul Allah. Allah juga yang gelari dengan sifat siddiq ini. Nah, jadi diantaranya nanti Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan pada ayat berikutnya, misalnya dalam kisah Nabi Ismail, ya, putra Ibrahim. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Dan sebutkanlah wahai Muhammad dalam Alkitab tentang Ismail. Kenapa Ismail? Innahu kana, sungguh dia adalah orang yang shadiqal wa'di, orang yang jujur di dalam janjinya. Dan ya, terbukti ya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diakui kejujurannya oleh kawan dan lawan. Betul? Nah, sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, bahkan orang-orang Quraisy menggelari beliau dengan siapa? Dengan gelaran Al-Amin, orang yang terpercaya, orang-orang yang sangat jujur. Ya. Ketika orang Quraisy berselisih setelah membangun Ka'bah, ya, karena Ka'bah dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy, mereka berselisih siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Karena Hajar Aswad dipindahkan untuk pembangunan Ka'bah. Setiap kabilah mengatakan kami. Akhirnya hampir perang antar kabilah gara-gara Hajar Aswad. Akhirnya mereka putuskan, begini saja. Iya, kita sepakati, siapa saja orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid ini besok subuh, maka dialah orang yang kita sepakati berhak mengangkat Hajar Aswad, meletakkan di tempatnya kembali. Setuju semua. Ternyata besok subuhnya yang pertama kali masuk di pintu masjid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad ketika itu. Ketika dikatakan yang pertama masuk masjid adalah Muhammad, bagaimana? Kalian sepakat? Semuanya sepakat. Dia adalah orang-orang yang terpercaya. Dia adalah orang yang terpercaya. Sepakat. Muhammad yang berhak. Coba lihat. Nanti muncul label kadzdzab, pendusta kepada Nabi, kapan? Ketika beliau sudah mendakwahkan la ilaha illallah. Ya. Maka orang-orang Quraisy sendiri meyakini akan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah jamaah, para nabi dan rasul Allah, mereka adalah orang-orang yang jujur, memiliki sifat siddiq, dan siapa yang ingin mengikuti jejak para nabi dan rasul, wajib baginya untuk memegang satu kriteria yang mereka miliki yang tidak pernah lepas dari seorang nabi dan rasul, yaitu sifat siddiq ini. Siddiq, orang-orang yang jujur dan terpercaya. Baik. Saya kira demikian dulu jamaah. Ya. Besok insyaallah kita lanjut membaca ayat berikutnya. Ya, bagaimana dakwah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Nabi bacakan kepada orang-orang Quraisy. Ya, inti dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya sendiri. Nah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.